Halo guys, kenalin gua jagoan kita 20 dari server Sikandi dari game ROX, Ragnarok X Next Generation. Ya jadi di sini ya kita sudah banyak desas-desus lah game ini yang dulunya booming banget dari para pecinta RO. Dari yang awalnya ada dulu tuh pertama banget tuh RO PC ya, yang dulu banget ya, yang terkenal banget, yang aku di sana juga nggak pernah mainin juga. Dan setelah itu banyak orang yang nostalgia bermain ROM atau Ragnarok Mobile Maple Maple Story, apa lupa namanya, pokoknya ROM aja yang paling sering dipanggilnya. Itu juga udah lumayan rame tuh, banyak yang main juga, booming cepet. Nah terus sekarang juga ada generasi nih, ada di awal-awal tahun 2021 kalau nggak salah meluncur juga, ada ROX ini, Ragnarok Next Generation ini, yang ya orang-orang pada main juga, sempat jadi game yang hype banget juga, orang-orang pada main ROX. Tapi sekarang orang-orang bilang ROX ini game yang bakal mati atau dead game. Mengapa? Karena di sini aku menemukan beberapa alasan. Yang pertama adalah ini, ROX ini sudah bisa menjadikan, ini kan biasanya nih, bisanya nih orang-orang tuh bermain game untuk bersenang-senang, atau untuk ya misalnya orang-orang dari aduh capek nih aku pulang kerja, terus apa ya, hibur untukku, ROX adalah solusinya. Nah kan bisa orang-orang seperti itu. Tapi sekarang karena tuntutan dari gamenya ini seperti banyak yang dijadikan kayak seperti aktivitas yang menjadi kewajiban, yang awalnya ini sekedar senang-senang jadi kewajiban. Contohnya seperti daily mission, aduh aku belum daily mission, aku belum instance, belum COC, belum GO, belum ada ikutan eventnya, belum ada progress untuk hari ini dan yang lainnya. Nah itu yang menjadi mengapa salah satu alasan orang-orang bermain ROX tuh udah mulai lelah juga ya setelah 3 bulan menjalani permainan ini, seperti diperbudak oleh akunku sendiri seperti itu. Itu mungkin alasan yang pertama ya. Terus alasan kedua, nah ini sebenarnya ini kenapa aku mau buat video ini tuh, aku sebenarnya pengen ngasih tahu juga. Sepertinya kalau yang aku tahu, yang aku tangkap dari beberapa orang juga, alasan kedua mengapa orang-orang pada mau pensi adalah kartu. Drop kartu tuh aneh banget. Misalnya kita ngabisin waktu 1 minggu di tempat yang sama menggunakan 30 juta ribu Odin, gak dapat tuh. Tapi gian ada satu teman kita datang tek 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 tek, ikutan party, ini aku bantuin ngabisin Odin, tek 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 3 kali hit, tiba-tiba ada kartu muter-muter tuh di layarnya, kan ngeselin kan. Nah itu salah satu juga pengaruh, orang-orang jadi agak capek main ini. Nah ini sebenarnya yang alasan ketiga, salah aku, bukan yang kedua. Alasan ketiga adalah yang bikin orang-orang benar-benar capek bermain ROX adalah, nih sekalian aku back juga, itu adalah jeng jeng refund. Nah refund itu udah menjadi satu momok yang menakutkan bagi orang-orang, karena gamblenya itu kadang-kadang ada yang naik, ada turun, ada naik, ada turun, ada gagal, ada berhasil dan yang lainnya. Itu tuh jadi orang-orang tuh kayak aduh aku udah ngabisin 1 minggu untuk mining, untuk mancing, kayak nggak ada progres lain, aku cuman fokus di sana, dan tiba-tiba hasil dari 1 minggu itu tuh tiba-tiba malah jadi turun. Nah itu tuh benar-benar capek banget guys. Nah oleh karena itu di sini aku pingin gimana ya, pingin ngasih sedikit teori-teorian juga nih, gimana sih biar refund kalian berhasil. Nah pertama nih, sebenarnya banyak nih, udah banyak banget teori yang udah dikasih sama orang-orang. Ada teori fake click, ada teori tumbal, ada teori tempel dan sebagainya. Nah tapi di sini aku sebenarnya pengen disclaimer dulu ya. Sebenarnya tuh kalau teori-teori ini tuh mungkin ada beberapa yang konteksnya tuh emang benar-benar berhasil atau secara teoritis gitu. Tapi menurut aku juga di sini, menurut gua di sini, yaitu adalah mengapa orang pingin pakai teori-teorian yang misalnya ada teori burung, kayak ada teori palu, ada teori puter-puter pohon. Itu tuh sebenarnya untuk menguatkan mental kalian. Mengapa? Karena kalau tiba-tiba kita baru main udah hasil perjuangan 1 minggu, kita nggak ada dosa, tiba-tiba tek 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 datang refund dia gagal. Nah kan orang nggak mungkin gitu juga gitu, pasti orang mikirnya aduh pasti gemeter. Soalnya aku pernah tuh kejadian kayak sekitar aku ngumpulin mining 2 minggu,
terus aku ngabisin 200.000 kristal untuk mancingnya karena nggak cukup tuh untuk bahan-bahanku. Pas aku tempat ternyata hasilnya juga turun semua. Nah itu kan aku sempat itu sampai bete seharian juga karena aku udah merasakan kayak aku udah meresapi banget, akunku tuh udah kayak diriku sendiri. Tuh liatin, seperti inilah wujudku yang sesungguhnya gitu. Nah oleh karena itu di sini tiba-tiba aku apa ya, karena aku ngeliat-liat juga nih banyak teori-teorian, terus aku ngeliat kok kayaknya ada yang mirip nih di antara semuanya. Terus aku eh, coba analisis dari pencetakan-pencetakan orang-orang gitu kayak misalnya terkait Rifan dan yang lainnya. Aku nemu nih satu teori yang menurutku ini bakal dijelasin secara teoritis. Nah, apakah itu teorinya? Itu adalah teori dengan cara kita menaikkan presentasi keberhasilannya. Lah, emang bisa? Ini mah mustahil. Emang namanya juga teori. Mau diambil nggak apa-apa, mau nggak diambil nggak apa-apa. Tapi gini nih teorinya. Jadi aku sebenarnya udah ngebuat sedikit catatan kecil. Itu adalah catatan refine. Itu adalah kita anggapin deh gini, kita kan refine rata-rata dari +1 ke +12 untuk update lama dan sekarang +15 untuk update terbaru. Tapi aku pingin coba aku nggak mau muluk-muluk, aku cobain teori ini tuh hanya untuk sampai +7 atau 8 aja karena aku baru nyampe ke refine sana. Jadi untuk penjelasan secara singkatnya kita bayangin aja nih. Misalnya kita refine nih dari +0 nih. +0 kita anggap equipment dari +0. Udah kita close dulu ini. Equipment nih +0 mana ya? Contohnya ini deh. Ini 100x. Ini kan +0 nih, +0 kan ya. Nah, kalau kita pencet kemungkinannya apa yang bakal terjadi? Yaitu kalau dari 0 ke 1 sih udah semua orang juga udah tahu, pasti nggak ada keraguan dalam hati, mau mencet sambil guling-guling juga udah pede kalau 0 ke 1 pasti berhasil. Nah itu aku anggap tuh kalau situ tuh kemungkinannya adalah satu, cuman ada satu kemungkinan, itu adalah berhasil. Jadi aku ngebacakan di sini adalah berhasil 100%. Nah begitu. Nah kita masuk ke tahapan yang udah mulai rumit, itu adalah tahapan kedua. Itu adalah dari 1 ke 2. Di sini kan ada 2 kemungkinan nih, hanya berhasil dan gagal. Nah di sini kalau aku di sini nggak tahu bener atau enggak, cuman kalau aku nganggap teorinya begini, karena nggak mungkin kan kita misalnya dari refine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tuh konstan, misalnya berhasilnya konstan terus, misalnya dengan bobot 1 1 1, misalnya 1 banding 1. Berarti kalau misalnya bobotnya 1 banding 1, kemungkinan dari refine 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 dan 4 tuh sama semua. Cuman kan kalau kita rasain kan, kalau kita lihat juga di pas kita macul-macul di tungku tuh kan kita ngeliatnya juga ada kemungkinannya ini mungkin lebih sulit untuk naik dan yang lainnya. Jadi aku di sini ngebuat bobotnya. Jadi kalau semakin lama dari refine 1 sampai refine aku anggap sampai 7 deh, aku sampai 10 masih belum berani bilangnya karena aku belum berhasil. Dari 1 sampai 7 aku naikin bobotnya nih. Berhasilnya yang pertama 0, yang kedua berhasil bobotnya 2, 3, 4 dan seterusnya. Begitupun juga dengan gagalnya. Nah, jadi kita misalnya anggap nih, kita lagi sekarang tadi udah refine 1 nih, kita mau 1 ke 2. Nah, di sini kan kita ada awalnya berhasilnya 100%. Nah, pas mau masuk ke 2, di situ berhasilnya tuh bobotnya tuh 2. Karena di sini menurut aku dari 1 ke 2 tuh masih lumayan lebih mudah lah berhasilnya, dan gagalnya tuh bobotnya 1. Jadi kita anggap berhasilnya ada 2, bobotnya dibagi dengan jumlah ini 2 tambah 1 3, 2/3 dikali 100%, jadi ada 66% kemungkinannya. Nah kalau yang ketiga sama, kita naikin bobotnya aja, berhasilnya 3, gagalnya 2, nanti kita jumlahin, kita kasih rata-rata 60% kemungkinannya, dan kita coba masuk dari 4 ke 5 nih. Kan di sini kalau kita lihat kemungkinannya udah nambah nih, nggak cuma berhasil dan gagal, ada berhasil, ada gagal, ada turun, ada pecah. Nah ini sebenarnya sama aja sih konsepnya. Kita di sini kita ngebuat bobot-bobot dari setiap kemungkinannya. Nanti juga semakin ke bawah semakin nambah juga bobot-bobotnya. Nah di sini nanti terlihat kira-kira untuk berhasilnya kira-kira ada berapa persen yang berhasil. Misalnya ini dari 4 ke 5, berhasilnya bobotnya 5, gagalnya 4, turunnya 1, pecahnya 1. Jadi kalau kita ambil rata-ratanya di 5 dibagi dengan
11 itu keluarnya 45,45%, 45 gitu kalau nggak salah kalau keluarnya. Nah dari situ kita sebenarnya tahu nih berapa persen sih kira-kira kemungkinan kita untuk refine ini berhasil dalam dalam pencetan kita. Misal kita mencet yang pertama 100% nih, yang kedua 66%, kan nggak pede dong. 66% banyak banget, kayak sekitar 34% ada kemungkinan untuk gagalnya. Nah di sini aku pingin coba ngasih sedikit teori untuk coba naikin kemungkinannya. Jadi pernah nggak sih gini nih, teorinya sebenarnya ini kita kayak istilahnya banyak yang orang bilang tuh teori tumbal kan sebenarnya. Itu tuh menurut aku sebenarnya hitungannya udah bener banget, kayak teori tumbal tuh kayak kita naikin aja kemungkinan yang gagalnya. Misalnya awalnya 66%, kita buang nih yang awal kemungkinannya bobotnya gagalnya adalah 1, nanti kita buang satunya itu, jadi kemungkinan itu naik ke 90% misalnya. Nah, cuma saranku jangan jangan coba-coba atau jangan terlalu dipaksain untuk ngecapain ke refine sampai 100% kemungkinannya. Kenapa? Karena kalian pernah nggak cobain kalau misalnya kalian mancing di pancing deh pakai pakai bait yang biasa nih, kita coba nih di lu saya nggak tahu ada ada tempat mancing deh. Jadi kita mancing pakai pancingan cacing biasa. Pernah nggak kalian teman-teman pakai cacing biasa? Nah itu padahal itu tuh kalau dari pengaturan dari game itu dia nggak ada kemungkinan untuk dapat yang baik-baik. Emang dapatnya tuh item-item yang ya bisa dibilang kayak sampah-sampah gitu. Tapi pas kalian coba mancing di sana, kalian bisa tiba-tiba dapat, misalnya kalau di Frontier Shot gitu bisa dapat shell atau dapat pokoknya bahan-bahan untuk upgrade. Kan itu sebenarnya kayak yang keluar dari batas nalarnya. Nah itu sebenarnya makanya kalau menurut aku jangan sampai ke 100%, karena bisa aja nanti jadi over limit. Misalnya harusnya ada 100% di titik awal ya, tiba-tiba dia naik set sampai ke 110%, otomatis itu kayak reset. Jadi aku anggapnya jadi 10% lagi balik ke titik awal. Nah makanya menurut aku jangan kalau bisa jangan terlalu arogan untuk masuk ke 100% seperti itu. Nah tapi kan aku belum ngejelasin nih gimana cara untuk ngebuang sialnya itu tadi, yang tadi sekitar 10% ya, 60%, 70% dan yang lainnya. Nah aku coba ambil teori, itu adalah ngebuang sialnya dengan cara kita mancing dengan cara gagal. Kenapa? Karena kita kan sering banget nih, kita misalnya mancing pakai umpan biasa aja sering gagal nih. Ya udah kita coba aja buat kita istilahnya buang keberuntungan kita dengan cara buangnya dimancing kan, karena itu ya istilahnya ngebuang 10 stamina aja, ya udahlah nggak apa-apa. Jadi kita anggap nih aku bakal buktiin ke teman-teman di sini, aku mau coba refine kapaku. Aku berani nih refine dari kapaku ini dari plus 6 ke plus 7. Kalau kita lihat catatannya dari 6 ke 7 di sini kemungkinannya itu adalah 36%. Berhasil 7, gagal 6, turun 3, pecah 3. Kalau kita misalnya pakai pakai pecahan itu adalah 7 per 12 tambah 7 19, 7 per 19. Ya nggak sih? 9 tambah 7 6 6 tambah 6 12 12 tambah 7 ya 19. 7 per 19. Berarti anggapannya ada 12 kali kita harus naikin sampai 19 per 19. Cuman kita kan kalau menurut aku jangan sampai kita ke 100%, kita anggap aja lah ke 10 per 12 itu udah lumayan gede banget. Jadi aku di sini aku bakal coba mancing 10 kali gagal untuk ngebuang sialku itu. Aku coba dulu, semen aku aman 127 tuh aku bisa mancing 10 kali 10 100. Aku bisa mancing 10 kali. Jadi caranya ya kita buang-buang sial kita. Contohnya kita mancing di sini ya. Cara maksudnya gagal tuh ikannya kabur. Menurutku itu adalah salah satu bentuk kita ngebuang sial. Kita coba ya. Setelah kita gini, kita buang nih. 1 2. Kok nggak berkurang ya stamina ya? 3. Ya aku cepetin aja ya. 4. Terus 5. Panjang juga ya perjalanan ternyata. Nggak berkurang loh di sini stamina-nya, ada yang tahu nggak kenapa? 6. Terus 4 kali lagi 7. Ayo, capek juga mancing.
8. Ya, 2 kali lagi penentuan kita ini apakah teori kita berhasil atau tidak untuk membuktikan kepada teman-teman. 9. Terakhir. Panjangan terakhir 10. Kita coba. Kita gagalin. Oke, 10. Oke, anggapannya ini adalah kita akan udah membuang sial kita sebanyak 10 kali. Anggapannya jadi kemungkinannya ya yang awalnya tadi 7/19 jadi 17/19 lah kemungkinan untuk berhasilnya. Itu teorinya. Jadi ya anggapannya kalau gagal ya berarti ya masih ini, kita coba aja buktiin lah teoriku ini. Menurutku sih ini teorinya ya boleh kita coba, nggak ada salahnya. Ini kita coba ya, terserah sih kalian mau coba, mau tempat yang kalian paling PW, mau di Islut, mau di Frontera, mau di Alberta, mau di namanya tuh Geffen yang paling kalian percaya. Itu terserah kalian mau pakai fake click atau gimana. Cuma aku bakal cobain dengan biar lebih natural, aku langsung pencet aja ya. Oke, siap. Aku pakai fake click aja ya. Siap. 1 2 3 4 5 6 7. Pecah guys. Kenapa? Ada yang tahu alasannya kenapa? Nah, alasannya adalah, ingat yang pertama tadi aku bilang ini masih 17/19. Jadi istilahnya aku berarti ada kemungkinan aku emang belum sampai ke titik itunya, ke titik berhasilnya. Dan yang kedua adalah aku ngelebihin limitnya. Mungkin aku jadi yang harusnya tuh ternyata berhasilnya tuh di titik ke 16. Jadi itu kalian jadi jangan terlalu arogan. Misalnya kalian ngambil gapnya 3 aja, misalnya 16/19 biar kalian lebih berhasil. Dan yang kedua adalah alasan yang paling menurutku sangat fatal di sini adalah yaitu adalah kenapa banget aku masih bingung kenapa aku sampai effort gitu untuk bermain game ini yang udah jelas refine-nya tuh nggak ada teori-teorian gitu, semuanya udah emang nih. Kalian pernah dengar nggak sih sebenarnya ini teori-teori itu emang udah buat kalian senang-senang aja, sebenarnya nggak ada teori-teorian gituan. Misalnya nih, pernah nggak sih kalian dengar Sultan KOD apa dibilang kok aku nggak bisa naik ke 12 itu karena kamu aja bukan Sultan siapa ya, pokoknya yang dibilang oh kenapa sih aku nggak bisa plus 12, kamu aja pengeluarannya masih 1/4 dari Sultan KOD kalau nggak salah. Itu kan udah jelas banget pay to win, terus kalian masih berusaha bermain game ini dengan semangat, dengan yey aku pasti bisa menyusul teman-temanku. Itu tidak ada. Kalian sudah jangan berusaha, game ini udah nikmatin dan udah aku juga pusing kenapa. Udahlah, kalau sekarang mending aku dari sini aku udah lihat teoriku gagal juga, udah pecah ekiku. Sekarang aku WTS aja nih, namanya jagoan kita 20 di server Serikandi. Kalau ada yang tertarik coba PM aja kalian ke jagoan kita 20 di server Serikandi, atau bisa komen di kolom komentar. Ya udahlah segitulah, males aku juga, pengen pensi aja dah. Udah, dadah semuanya, bye bye, terima kasih udah nonton. Semoga berhasil dengan teori-teori kalian yang lebih berhasil lagi. Aku sih nyerah, dadah.